Aduh, saya masuk UI tahun 63, saya mahasiswa psikologi. Ya. Saya pernah kuliah di gedung ini, ada mata kuliah sitologi waktu itu. Ya, saya nggak mengerti apa hubungannya dengan psikologi, tapi saya kuliah di gedung ini. Kemudian tahun 65 itu 65-66 saya sangat sibuk sebagai aktivis. Akibatnya tahun 68 saya harus keluar dari Fakultas Psikologi, tapi saya tidak DO, tidak diusir dari UI, dipindahkan ke fakultas yang lain. Saya memilih pindah ke IPK, belajar sosiologi, dan saya selesai pada tahun 76. Tahun 79 saya dapat kesempatan program master kemudian doktor di Amerika, dan kemudian saya mendapat doktor dalam ilmu politik. Jadi saya masuk UI sebagai calon psikolog, saya selesai pendidikan akademik saya sebagai ilmuwan politik. Karena itu sekarang saya guru besar ilmu politik di Universitas Pertahanan Indonesia. Harus diingat, tahun 65-66 itu universitas yang paling terkemuka di Indonesia, tertentu di Jakarta juga, itu Universitas Indonesia. Dan saya kira Bogor dan Bandung, ya. Jadi yang bergerak pertama setelah Gestapo itu adalah anak-anak UI. Kenapa? Karena tidak ada yang lain. Ada universitas swasta yang waktu itu belum menonjol seperti UI. Nah, itu menguntungkan UI dalam pengertian memberi kesempatan kepada UI untuk memainkan peranan pioneering. Kemudian Bandung bergerak. Bandung bergabung dengan UI di dalam demo-demo menghadapi Soekarno, saya ingat waktu itu. Nah, universitas lain nggak ada. Mereka bergabung, makanya ruangan ini, halaman ini, ya, halaman depan FKU ini adalah tempat demo bukan hanya oleh anak UI, tapi semua mahasiswa Jakarta. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 98. Tahun 98 itu UI bukan lagi universitas terkemuka satu-satunya. Trisakti dulu yang universitas swasta yang ikut diganyang waktu Gestapo dulu, itu telah berkembang menjadi universitas yang hebat, universitas berkelas, ya, tempat anak-anak kelas menengah belajar. Nah, ketika terjadi krisis, mereka memainkan peranan yang dulu hanya dimainkan peranan itu oleh UI. Jadi UI memang tidak lagi menonjol seperti dulu karena ada perkembangan, masyarakat ini berkembang, sarana pendidikan berkembang, sehingga kita tidak lagi memonopoli peranan penting dalam perubahan politik di Indonesia. Ini sama saja dengan peranan di dalam pemerintahan yang menyangkut bidang ekonomi. Pada awalnya Orde Baru itu yang memonopoli jabatan itu, jabatan ekonomi, arsitek ekonomi itu orang UI semua. Sekarang tidak lagi. Anda lihat orang seperti Budiono, dia itu lulusan Gajah Mada, dan banyak lagi menteri-menteri lain yang dulu itu hanya UI saja, sekarang macam-macam universitas. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Indonesia itu berkembang. Sumber intelektualnya bukan UI saja, macam-macam universitas menghasilkan narasumber atau sumber-sumber untuk menggerakkan bangsa ini. Terbaiknya? Well, peranan itu tidak ditentukan oleh apa mau kita, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan. Anda jangan lupa, UI itu sekarang letaknya, kampusnya itu di Depok. Jadi itu juga problem dari Depok ke kota, karena demonstrasi, gerakan-gerakan di luar gerakan akademik itu di kota. Nah, dulu kampus kita di tengah-tengah kota, jadi tidak sulit untuk bergerak. Itu juga salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Tapi menurut saya mestinya UI tidak lagi memikirkan peran jalanan seperti dulu, tapi lebih menekankan pada peran intelektual, sumbangan-sumbangan pikiran, sebelum sesuatu itu mendesak kita untuk turun ke jalan. Jadi turun ke jalan itu jangan lagi kita. Oleh sebab itu kita memberikan sumbangan-sumbangan pikiran kepada negara yang dijalankan dengan sistem demokrasi ini. Baik.